Cerita berawal dari sebuah pusat laboratorium simpanse di mana beberapa ilmuwannya diketahui melakukan praktek ilegal terhadap hewan tersebut. Para aktivis pecinta hewan yang mengetahui tentang kejadian itu kemudian menggerebek laboratorium tersebut dan membebaskan simpanse yang ada di dalamnya. Tapi hal mengerikan pun terjadi karena ternyata simpanse yang mereka bebaskan malah membawa virus ganas yang sangat mematikan bagi kehidupan manusia. Scene lalu berpindah kepada sosok pemuda bernama Jim yang kebetulan berhasil melewati masa koma selama 28 hari usai mengalami kecelakaan yang menimpanya. Jim yang kala itu masih memakai baju pasien memutuskan nekat keluar dari rumah sakit dan berniat pulang ke rumah. Tapi pemandangan aneh terlihat jelas di sekelilingnya di mana Jim sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan di kota London. Bahkan kota tersebut terlihat mati dan tidak terurus sama sekali. Penasaran dengan apa yang terjadi di London, Jim iseng masuk ke sebuah gereja. Tapi bukannya menemukan orang yang masih hidup, Jim malah melihat tumpukan mayat berserakan di dalam gereja. Masih bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba seorang pendeta yang sudah terinfeksi virus zombie muncul di hadapan Jim. Rupanya kehadiran Jim di dalam gereja tersebut adalah kesalahan besar. Karena para zombie kemudian mengejar Jim yang masih belum terinfeksi virus zombie sama sekali. Jim yang terus berlari menyelamatkan diri dari kejaran zombie akhirnya berhasil kabur usai diselamatkan oleh 2 orang yang juga belum terinfeksi virus. Mereka adalah Selena dan juga Mark. 2 orang asing ini lantas membawa Jim bersembunyi di sebuah supermarket dan di sanalah Jim mulai mengetahui apa yang tengah terjadi di kota London selama 20 hari sejak ia koma. Dari Selena, Jim juga akhirnya tahu jika seluruh warga London telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Keesokan harinya, Jim diantar oleh 2 rekannya pulang ke rumah setelah di malam sebelumnya Jim ngotot ingin pulang dan bertemu kedua orang tuanya. Tapi rupanya kedua orang tua Jim juga telah tewas di atas ranjang mereka dengan sebuah surat yang mereka tulis untuk Jim dan juga selembar foto Jim saat masih balita. Tidak mungkin kembali ke minimarket dalam keadaan gelap, Jim dan 2 rekannya memutuskan untuk menginap di rumah Jim malam itu. Tapi Jim malah melakukan tindakan konyol dengan menyalakan sebuah lilin yang terlihat dari balik jendela. Akibatnya, untungnya, Selena dan Mark berhasil menyelamatkan Jim yang saat itu hampir terbunuh oleh serangan zombie ganas. Tapi sayang, akibat ulah Jim, Selena harus menghabisi nyawa Mark ketika ia melihat luka di tangan Mark yang menandakan ia akan terinfeksi virus zombie. Setelah kejadian penyerangan itu, mau tidak mau Selena dan Jim harus segera pergi karena Selena khawatir orang-orang yang sudah terinfeksi akan mengendus keberadaan mereka di rumah tersebut. Dalam pelarian, langkah Jim dan Selena terhenti saat dari kejauhan mereka melihat kerlip-kerlip lampu di sebuah apartemen. Nekat, mereka pun mencoba untuk mendekati bangunan tersebut. Tapi lagi-lagi mereka malah bertemu dengan 2 sosok zombie yang muncul secara tiba-tiba dan disinilah aksi kejar-kejaran terjadi. Mereka berhasil selamat setelah bertemu dengan seorang petugas dengan pelindung lengkap yang menyuruh mereka untuk segera masuk ke apartemen nomor 157. Dari kejadian inilah mereka akhirnya berkenalan dengan pria yang menyelamatkan nyawa mereka yang bernama Frank serta putrinya yaitu Hannah. Rupanya lampu kelap-kelip tersebut berasal dari kamar Frank. Keesokan harinya, Frank mengajak Jim untuk keluar melihat bagaimana Frank dan Hannah bertahan hidup untuk mendapatkan air.
Tapi sayangnya, pagi itu semua ember yang telah mereka siapkan di hari sebelumnya kering dan tidak ada air sama sekali. Padahal pasokan air di apartemen sudah habis sejak serangan zombie yang menyerang kota London. Singkat cerita, Frank memperlihatkan sebuah rekaman suara seorang tentara pada Jim dan Selena, di mana di dalam rekaman tersebut si tentara mengatakan bahwa masih ada orang yang selamat di tempat ia berada. Si tentara juga menyebutkan lokasi keberadaan mereka dan menyuruh siapapun yang mendengar rekaman tersebut untuk datang ke markasnya jika ingin selamat. Selesai mendengarkan rekaman suara, Frank kembali memperlihatkan sebuah peta di mana lokasi tentara tersebut. Sedangkan waktu yang mereka butuhkan berkisar antara 2-3 hari untuk bisa sampai ke sana. Mendengar penjelasan Frank, Selena pun ngotot dan mengatakan jika tentara itu mungkin saja sudah mati karena apa yang mereka dengar barusan adalah hanya rekaman. Jim dan Frank pun berpendapat bahwa mungkin obat penawar zombie ada di tempat mereka. Perdebatan yang awalnya alot akhirnya menemukan titik terang di mana mereka akhirnya nekat datang ke markas tentara dengan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, mereka mulai menemukan hambatan berupa sebuah jalan terowongan yang tentu saja jauh dari sinar matahari dan juga gelap. Hal mengejutkan pun terjadi karena selain mayat yang berjatuhan, ternyata banyak mobil-mobil yang saling bertuburukan. Frank yang nekat melintasi tumpukan-tumpukan mobil pada awalnya bahagia karena mereka berhasil melewati itu semua. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara saat mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban. Saat akan mengganti ban, tiba-tiba ribuan tikus tampak berlarian di depan mereka. Rupanya para tikus itu menyelamatkan diri dari kejaran para zombie yang masuk ke dalam terowongan untuk mengejar tikus-tikus tersebut. Seolah berpacu dengan waktu, Jim CS berusaha untuk segera memasang ban mobil padahal puluhan zombie sudah bergerak mendekat ke arah mereka. Berhasil selamat dari kejaran zombie, mereka menyempatkan diri mampir ke sebuah minimarket yang tentunya tidak berpenghuni dan mengambil stok makanan yang ada. Perjalanan mereka kembali terhenti ketika melihat sebuah truk bensin yang berhenti di tengah jalan. Sementara Frank mengambil bensin untuk persediaan, kembali Jim melakukan hal konyol dengan masuk ke sebuah toko cheeseburger untuk mengambil makanan. Selena sendiri sebenarnya sudah mengingatkan jika stok makanan mereka sudah banyak. Tapi Jim yang on mengatakan jika mereka belum punya cheeseburger. Memasuki toko, bau busuk terasa menyengat, ditambah lagi Jim melihat banyak mayat yang sudah membusuk di dalam. Tiba-tiba, usai membunuh si zombie cilik, perjalanan yang panjang pun kembali dilanjutkan. Setelah menempuh perjalanan seharian, mereka memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah lahan hijau dengan bangunan kuno di sekitarnya. Paginya, Frank CS kembali menginjak gas mobilnya menuju lokasi para tentara yang mengirimkan informasi keberadaan mereka. Tapi setibanya di daerah tersebut, bukannya tentara yang mereka temui, melainkan kepulan asap serta kondisi yang tidak jauh berbeda dengan kota London. Frank sendiri akhirnya ngamuk dan putus asa karena ia sama sekali tidak menemukan apa-apa di tempat tersebut. Padahal mereka sudah jauh-jauh datang sampai nyawa pun jadi taruhannya. Go fucking where? Putus asa, Frank pun duduk terdiam sampai akhirnya ia mulai kesal karena seekor burung gagak yang terus berbunyi. Terganggu, Frank mencoba mengusir burung gagak yang ternyata sedang mukbang sebuah bangkai manusia. Tiba-tiba setetes darah mayat tentara yang sudah terinfeksi virus zombie menetes dan masuk ke mata Frank yang saat itu berdiri tepat di bawahnya. Hannah, love you very much. Keep away from me. Stay with me. Keep away from me. Keep away from me. Mengetahui sang anak berdiri di dekatnya, Frank pun mendorong Hannah yang saat itu mencoba mendekat. Hingga akhirnya Frank benar-benar berubah menjadi zombie yang hendak menyerang mereka. Untungnya, nyawa Jim berhasil selamat ketika seorang tentara menembaki Frank sampai ia tewas.
Mereka akhirnya berhasil bertemu dan diselamatkan oleh tentara yang mereka cari-cari selama 2 hari. Jim CS lalu dibawa ke sebuah tempat yang mana merupakan markas para tentara. Singkat cerita, Jim CS berkenalan dengan Kapten Henry, orang yang mengirim pesan lewat rekaman suara di radio. Jim lalu diajak oleh Kapten Henry untuk berkeliling ke camp mereka keesokan harinya. Ia bahkan memperlihatkan salah seorang prajuritnya bernama Mailer yang terinfeksi virus zombie 2 hari yang lalu dan diikat dengan sebuah rantai. Ternyata alasan sang kapten membiarkan anak buahnya tetap hidup adalah untuk mempelajari virus yang menyerang kota mereka. Saat waktu makan malam, Jim CS dijamu dengan makanan-makanan lezat di hadapan mereka. Tapi belum sempat mereka makan, tiba-tiba para tentara di luar mengatakan jika para zombie berdatangan dan saat ini ada di depan gedung. Dari balik jendela, Jim melihat puluhan zombie mencoba mengepung markas meskipun pada akhirnya mereka mati tertembak. Tidak berselang lama, para prajurit ini mengabarkan jika kondisi sudah aman. Keributan pun terjadi saat salah seorang prajurit mencoba untuk menggoda Selena. Untungnya, Kapten Henry datang dan berhasil menghentikan tingkah anak buahnya. Usai keributan, Kapten Henry mengajak Jim ke sebuah ruangan dan mengatakan kepada Jim bahwa apa yang terjadi adalah kesalahannya. Sang kapten pun bercerita jika ia mengiming-imingi para bawahannya wanita penghibur agar mereka masih tetap bersemangat untuk bertahan hidup. Mendengar ucapan sang kapten, Jim pun bergegas keluar dari ruangan untuk mencari Selena dan juga Hannah. Tapi sayangnya belum sempat keluar gedung, tiba-tiba. Dalam keadaan setengah sadar, Jim melihat salah seorang prajurit mencoba menyelamatkan Jim sambil mengacungkan senjata kepada rekan-rekannya. Ia meminta agar Jim CS dibebaskan saja. Tapi sayangnya rekan-rekannya berhasil menangkap si prajurit tersebut. Jim yang terbaring lemah di lantai dihampiri oleh sang kapten. Ia mengatakan jika sang kapten akan memberi kesempatan kepada Jim sekali lagi untuk tetap hidup dengan catatan Selena dan Hannah tetap di markas. Usai kejadian yang cukup menegangkan itu, Jim dan prajurit ditahan di sebuah ruangan dan hanya ada mereka berdua di sana. Tidak berselang lama, Jim dan Sersan dibawa ke sebuah hutan oleh 2 prajurit untuk dikarantina. Sesampainya di tengah hutan, mereka melihat ada banyak mayat bertumpukan di hutan. Jim yang berhasil lolos mencoba berlari sejauh mungkin dari 2 prajurit yang hendak membunuhnya. Kelelahan, ia pun tersungkur ke tanah dan di sanalah ia melihat sebuah pesawat terbang di atasnya. Di tempat lain, Kapten Henry mulai melancarkan aksinya dengan menyuruh prajuritnya untuk mengganti baju yang dikenakan 2 tawanannya. Belum sempat berganti baju, suara sirine tiba-tiba berbunyi dan salah seorang prajurit melaporkan jika ada seorang yang masih hidup dan ada di perbatasan. Tentunya tidak lain orang itu adalah Jim yang saat itu memang sengaja membunyikan sirine. Kapten Henry dan salah satu prajuritnya lalu menyisir sekitar area untuk mencari keberadaan Jim di sana. Tapi bukannya menemukan Jim, ia malah mendapati jika anak buahnya telah tewas. Panik, sang kapten berusaha untuk kabur dari tempat tersebut, tapi sayang mobilnya tidak bisa menyala karena kabelnya telah disabotase. Dan tiba-tiba, beberapa zombie tiba-tiba muncul dan mencoba menyerang sang kapten. Untungnya ia berhasil menembaki para zombie dan kabur ke dalam hutan. Scene lalu berpindah ke camp para prajurit di mana malam itu hujan turun dengan sangat deras. Selena dan Hannah yang sudah berganti baju juga tampak duduk dengan dijaga beberapa prajurit. Sebuah kejutan pun datang ketika seorang prajurit zombie muncul di hadapan mereka. Akibat ulah Jim yang melepaskan prajurit zombie, akhirnya banyak prajurit yang tertular dan juga mulai berubah menjadi zombie. Ia sendiri fokus mencari keberadaan Selena dan juga Hannah yang kebetulan juga menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Singkat cerita, aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya Jim berhasil bertemu 2 rekannya dalam keadaan selamat usai menghabisi beberapa prajurit yang tersisa. Tanpa berlama-lama, 3 orang ini bergegas keluar dari gedung tersebut. Tapi belum sampai masuk ke dalam mobil, ternyata Kapten Henry telah berada di dalam dan menembak Jim. Hannah yang sudah ada di dalam mobil langsung tancap gas meninggalkan Selena dan juga Jim yang terluka. Tapi ternyata Hannah tidak meninggalkan 2 rekannya, melainkan memberikan umpan si kapten kepada si zombie prajurit.
Berhasil dengan misinya, Hana CS langsung meninggalkan gedung tersebut yang penuh dengan zombie. 28 hari setelah kejadian, Jim CS berhasil selamat dan bersembunyi di sebuah rumah yang tentunya jauh dari zombie. Di sana, mereka membentangkan tulisan yang sengaja dijahit oleh Selena untuk memberitahu kepada pesawat yang lewat akan keberadaan mereka. Sayangnya, apakah mereka betul-betul selamat atau tidak di film ini tidak terlalu dijelaskan.